pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi giro pada Bank Indonesia dan bank lainnya. Nah, kita perlu tahu dulu giro Bank Indonesia itu apa. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Jadi, bank umum atau bank komersial itu harus mempunyai saldo di Bank Indonesia dan ada minimumnya juga gitu. Nah, dana pada giro BI ini merupakan penyediaan likuiditas. Jadi kita kayak naruh suatu uang, kita menaruh suatu dana di BI itu kayak deposito ya istilahnya. Jadi kayak apa? Kayak deposit di Bank Indonesia kalau kita harus ada mentransfer uang yang berbeda bank. Dengan giro BI, bank dapat membiayai transaksi antara cabang atau antar cabang melalui penyelesaian clearing dan transfer. Nah, di samping itu dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pembelian kredit, clearing, pemindah bukuan, pengambilan dan penyetoran tunai ke BI oleh bank komersial. Nah, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Untuk pengambilan tunai, itu contohnya seperti ini. Pada tanggal 1 Desember, Bank ABC di Jakarta mengambil tunai dana di Bank BI di Jakarta juga nih, harusnya bukan Semarang, sebesar 500 juta. Jadi, karena kita mengambil tunai, ya kan, berarti kan ada uang yang masuk nih ke dalam laporan keuangan banknya. Berarti kan kasnya kan sebelah debit. Nah, giro kita yang ada di Bank Indonesia itu menjadi di sebelah kredit. Jadi, giro pada BI ini saldo normalnya adalah sebelah debit. Jadi, kalau misalnya kita mengambil uang yang ada di BI, berarti kan kas kita yang ada di perusahaan nambah, giro kita, ya kan, uang kita yang ada di BI akan berkurang. Begitu juga dengan penyetoran. Kalau misalnya kita ada mau menambah deposit kita, mau menambah giro kita yang ada di BI. Berarti kan giro BI kita bertambah, ya kan? Uang kita yang ada di BI bertambah, lalu kas kita yang ada di perusahaan berkurang. Nah, misalnya untuk penarikan clearing. Nah, clearing ini misalnya tanggal 4 Desember ada nasabah kita nih namanya si Kabul gitu. Si Kabul itu melakukan pengiriman uang ke bank mitra. Jadi kan kita kan bank ABC, kita kirim uangnya ke bank mitra. Berarti kan beda bank. Kalau beda bank itu kita kan sering mendengar namanya clearing kan yang membutuhkan 3 hari. Nah, karena si Abdul melakukan pengiriman uang, berarti kan uang Abdul yang ada di kita kan berkurang, ya kan? Lalu otomatis giro kita yang di BI juga berkurang gitu. Jadi ceritanya begini, kan si giro si Abdul itu kan jadi kalau di bank itu kan kalau nasabah yang naruh uang di kita di bank itu dicatatnya adalah sebagai utang. Jadi saldo normalnya adalah sebagai kredit gitu kan. Nah, si Abdul itu kan dia kan melakukan pengiriman uang. Berarti dia kan ngambil uang dia yang ada di bank kita gitu kan dikirim ke bank mitra. Berarti kan uangnya Abdul yang ada di kredit nih, berarti kan berkurang di sebelah debit sebesar 100.000 gitu kan ya. Kalau clearing itu kan berarti kan kayak BI-nya itu tuh kayak nalangin dulu gitu loh. Jadi giro kita di BI itu juga berkurang gitu. Jadi BI makanya kita butuh saldo yang ada di BI itu supaya uang deposit kita yang ada di BI itu akan berkurang gitu. Nah, sama juga dengan penyetoran clearing. Kalau penyetoran clearing itu jadi ada nasabah itu yang nerima uang, nasabah kita nerima uang dari bank lain gitu. Berarti giro kita yang di BI itu bertambah gitu kan. Nah, si nasabah kita itu juga uangnya bertambah di banknya kita gitu. Ngerti kan ya? Jadi kalau clearing itu kan melalui Bank Indonesia ya, nggak langsung gitu. Jadi yang Jadi yang kena efeknya adalah bukan uang yang ada di perusahaan, tapi uang yang ada di giro BI gitu. Jadi karena si Abdul ngambil duit
gitu kan dari kita, ya kan. Kan uangnya Abdul kan adanya kan di sebelah kredit nih kalau dari sisi bank. Maka karena si Abdul dia melakukan pengiriman uang, uangnya diambil, maka gironya Abdul yang ada di kita akan berkurang, ya kan? Begitu juga dengan saldo kita yang ada di BI gitu. Karena kan dia kan clearing. Nah, begitu juga dengan penyetoran. Kalau penyetoran berarti kan uang nasabah kita ada yang bertambah, begitu juga dengan giro kita yang ada di BI. Ngerti ya? Lalu pendapatan pada bank lain. Kalau pendapatan pada bank lain itu misalnya PT ABC membeli deposito berjangka. Jadi dia itu naruh uang. PT ABC menaruh uang sebesar 200 juta dengan suku bunga 24% jangka waktu 3 bulan gitu. Misalnya di lembaga keuangan mana gitu kan ya. Nah, pembayaran kepada lembaga keuangan tersebut dilakukan atas beban rekening Bank ABC di Bank Indonesia. Jadi dia itu memakai uang kita jadi kita itu melakukan deposito dengan memakai uang kita yang ada di BI gitu. Nah, kalau kita memakai uang kita yang ada di BI, berarti kan deposito kita kan bertambah dong, ya kan? Karena kita kan ada investasi di deposito. Kita bayarnya pakai giro kita yang ada di BI, maka giro yang ada di BI kita berkurang gitu. Jadi deposito kita bertambah, uang kita berkurang gitu. Nah, mengenai penerimaan bunganya di sini dijelaskan bahwa penerimaan bunga itu langsung dibukukan pada rekening giro Bank ABC di Bank DEF. Jadi karena kita depositonya itu bunganya itu langsung dimasukin ke account deposit kita itu, berarti kan deposito kita bertambah. Kreditnya adalah pendapatan bunga deposito gitu. Nah, sekian dari saya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain. Sekian dari saya, terima kasih.